Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, abang-abang dan kakak-kakak kelas 8, kembali lagi kita hari ini belajar IPA dengan Ustazah Yaya Pradita. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan, yaitu tentang kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan dan menjaga dan merawat organ pencernaan. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, di mana semua organ itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Fungsi utama dari sistem pencernaan yaitu sebagai pencerna nutrisi tubuh. Untuk itu, diperlukan kewaspadaan dan pengetahuan untuk menghindari penyakit atau gangguan yang akan mengancam, seperti misalnya memperhatikan kebersihan makanan dan minuman yang akan kita konsumsi, kebersihan mulut dan gigi, konsumsi makanan bergizi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan itu ada beberapa, yaitu yang pertama paroritis atau gondong, ada apendisitis, tukak lambung, diare, MAH, sembelit atau konstipasi, dan serostomia. Yang pertama parotitis atau gondong. Parotitis atau gondong ini disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar ludah di bagian bawah telinga. Akibatnya kelenjar ludah membengkak. Nah, untuk apendisitis atau infeksi appendix dapat merembet ke usus buntu dan usus besar, serta dapat menyebabkan radang selaput rongga perut. Apendisitis ini merupakan gangguan sistem pencernaan yang mana umbai cacing atau usus buntu mengalami peradangan. Apendisitis ini biasanya terjadi ketika ada sisa makanan yang terjebak serta tidak bisa dikeluarkan di umbai cacing. Sehingga lama-kelamaan umbai cacing tersebut akan menjadi busuk serta akan menimbulkan peradangan yang menjalar ke usus buntu. Jika umbai cacing tidak segera dibuang, maka lama-kelamaan akan pecah, di mana peradangan usus buntu ini biasanya ditandai dengan terdapatnya nanah. Bila gangguan atau penyakit ini tidak terawat, maka akan menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi. Tukak lambung terjadi karena adanya luka pada dinding lambung bagian dalam. Makan secara teratur sangat dianjurkan untuk mengurangi risiko timbulnya tukak lambung. Tukak lambung ini merupakan keadaan di mana dinding lambung terluka. Gangguan ini disebabkan karena terkikisnya lapisan dinding lambung itu sendiri. Luka yang muncul ini juga bisa saja muncul pada dinding duodenum atau usus kecil serta esofagus atau kerongkongan. Penyakit tukak lambung ini dapat menyerang siapa saja tanpa mengenal usia. Namun meskipun begitu, orang di atas usia 60 tahun memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami penyakit ini. Gejala yang bisa muncul yaitu penderita akan merasa nyeri atau perih pada bagian perut. Rasa nyeri yang muncul akan menyebabkan ke leher terasa semakin perih saat perut kosong. Muncul ketika malam hari, akan hilang dan kambuh lagi pada minggu kemudian. Selanjutnya diare. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri pada usus besar. Infeksi tersebut mengakibatkan proses penyerapan air di usus besar terganggu, sehingga feses menjadi encer. Diare merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami, di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas dan feses penderita menjadi encer. Gangguan ini terjadi karena selaput dinding usus besar si penderita mengalami iritasi. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang menderita diare, di mana salah satunya adalah karena penderita mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung kuman. Sehingga dengan begitu gerakan peristaltik usus menjadi tidak terkendali, serta di dalam usus besar tidak terjadi penyerapan air.
Jika feses penderita bercampur dengan nanah atau darah, maka gejala tersebut menunjukkan bahwa si penderita mengalami disentri, yang mana gangguan itu disebabkan karena adanya infeksi bakteri Shigella pada dinding usus besar orang yang menderitanya. Nah, yang selanjutnya adalah MAH. MAH ini merupakan penyakit yang sudah tidak aneh lagi bagi untuk kita semua, karena penyakit yang satu ini biasanya dialami oleh banyak orang. MAH merupakan penyakit atau gangguan sistem pencernaan yang ditandai dengan adanya rasa perih pada dinding lambung. Selain itu, MAH juga disertai dengan adanya rasa mual dan perut menjadi kembung. Gangguan ini terjadi karena tingginya kadar asam lambung. Penyebab utamanya adalah pola makan penderita tidak baik atau tidak teratur, stres, dan lain sebagainya. Helicobacter pylori merupakan bakteri penyebab terjadinya MAH pada manusia. Selanjutnya, sembelit atau konstipasi. Sembelit atau konstipasi terjadi akibat penyerapan air pada sisa makanan di usus besar terjadi secara berlebihan. Akibatnya feses menjadi sangat padat dan keras sehingga sulit untuk dikeluarkan. Untuk mencegah sembelit, dianjurkan untuk buang air besar teratur tiap hari, serta banyak makan sayur dan buah-buahan. Sembelit ini merupakan salah satu gangguan pada sistem pencernaan, di mana si penderita akan mengeluarkan feses yang keras. Sembelit disebabkan karena kurang mengkonsumsi makanan berserat, seperti misalkan buah dan sayur, atau kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Yang selanjutnya adalah serostomia. Penyakit ini pada rongga mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi air ludah. Kondisi mulut yang kering membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Selanjutnya, menjaga dan merawat organ sistem pencernaan. Ada beberapa cara menjaga dan merawat organ-organ sistem pencernaan. Yang pertama, menggosok gigi secara rutin pada saat tidur malam dan setelah sarapan. Yang kedua, tidak mengkonsumsi makanan yang terlalu panas, terlalu dingin, terlalu asam, terlalu asin, terlalu pedas, manis, dan keras. Dan yang ketiga, minum air putih setelah bangun pagi. Yang keempat, makan sambil duduk dan tidak tergesa-gesa. Nah, untuk ini seperti Rasulullah bersabda, la yasrobanna ahadukum qa'iman. Maka janganlah kalian minum sambil berdiri. Apabila kalian lupa, maka hendaklah memuntahkannya. Sesungguhnya beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata, bagaimana dengan makan? Beliau menjawab, itu lebih buruk lagi. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Bahkan di Islam pun sudah diajarkan ya, makan sambil duduk dan tidak tergesa-gesa. Yang kelima, mengunyah makanan sebelum ditelan. Dan yang keenam, ini juga ajaran dari Islam, berpuasa secara rutin untuk membuang racun dalam tubuh atau biasa kita sebut dengan detoksifikasi. Nah, lanjut kita selanjutnya, waktunya Ananda semua mengerjakan kuis ke-15. Silakan kamu kerjakan di buku tulis kamu nomor 1 sampai nomor 4. Sekian pelajaran kita untuk hari ini. Sebelum menutup pelajaran kita, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Stay at home and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.